Shalom pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Pijar News bersama saya Ivan Kabul. Dan selamat menjalani tahun baru dengan penuh semangat untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Saudara, tak terasa 1 tahun sudah berlalu dan secara khusus kami ingin berterima kasih saudara sudah menjadi pemirsa setia Pijar TV. Doa, dukungan, bahkan masukan saudara sangat memberkati kami untuk bisa mengembangkan pelayanan media ini lebih baik lagi. Dan di awal tahun ini, kami punya giveaway menarik bagi saudara yang mengirimkan testimoni, saran, atau masukan saudara kepada Pijar TV. Silakan kirimkan ke nomor yang tertera di layar dan pemirsa yang terpilih akan mendapatkan giveaway yang menarik dari Pijar TV. Apa itu giveaway-nya? Ini dia pemirsa, sebuah tas yang ada kaos spesial dari Pijar TV untuk saudara yang mengirimkan testimoni dan juga sarannya. Saudara, Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami semua mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan mampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa menyaksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Dan bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Dan bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, jangan khawatir. Saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website kami www.pijar.tv atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Sejak awal kami memulai pelayanan media ini, visi kami adalah memperlengkapi tubuh Kristus untuk mencapai kedewasaan di dalam Kristus. Bentuk pelayanan kami adalah dengan memberikan waktu tayang gratis kepada gereja, lembaga, yayasan, bahkan siapapun yang ingin memberikan konten dalam bahasa Indonesia untuk disiarkan dan melayani bersama menjadi berkat bagi bangsa ini. Bagi saudara yang memiliki konten video rohani yang ingin disiarkan agar bisa menjangkau lebih luas dan memberkati lebih banyak orang, silakan hubungi nomor kontak yang tertera di layar untuk berdiskusi lebih lanjut dengan tim networking kami. Selama tahun 2023, kami juga banyak bekerja sama dengan YGP Films sebagai perwakilan dari Sony Indonesia dan juga Light Plus dan Yayasan KBS dalam pembuatan film dan video-video pengajaran yang kami kemas secara sinematik untuk memberikan sentuhan kualitas kepada konten pengajar rohani yang dalam dan juga detail. Dalam kerjasama ini, kami juga memiliki kerinduan agar banyak orang atau gereja atau lembaga yang ingin mengembangkan kualitas dalam membuat konten untuk belajar bersama-sama dengan kami dalam training-training yang akan kami adakan. Mulai dari level pemula, intermediate, sampai juga advance. Dan bagi saudara yang tidak ingin melewatkan kesempatan ini, silakan ayo hubungi kami di nomor kontak yang tertera di layar dan silakan berdiskusi dengan tim networking kami untuk mendapatkan training yang sesuai dengan kebutuhan saudara. Saudara, di dalam setiap program yang kami siarkan, Pijar TV ingin membangun hubungan melalui tindak lanjut pribadi kepada setiap pemirsa. Itulah sebabnya saat kami melakukan siaran, kami menindaklanjuti semua orang yang menghubungi kami melalui pusat respon kami dengan misi berfokus pada pertumbuhan spiritual semua orang yang mencari jawaban dengan menghubungi kami. Maka kami juga aktif dalam sosial media platform. Saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang dan mendapatkan banyak sekali informasi, konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV. Juga pastinya saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan, permohonan doa, dan kesaksian. Sahabat Pijar TV, ini ngomong-ngomong soal merchandise. Nah, ada merchandise tahun baru menarik nih buat para sahabat Pijar TV. Dan kita akan berikan bagi pemirsa yang berdonasi minimal Rp500.000 bagi pelayanan penyiaran Pijar TV. Ini khusus di awal tahun saja. Saudara berkesempatan mendapatkan tas menarik ini dari brand merchandise Pijar TV, Kala. Dan donasi saudara akan sepenuhnya kami gunakan untuk mendanai pelayanan follow up kepada lebih dari 200.000 percakapan yang kami bangun dengan pemirsa Pijar TV setiap bulannya. Silakan kirimkan bukti donasi saudara beserta data diri saudara ke nomor kontak yang tertera di layar. Yuk, segera kirimkan. Pastinya stok merchandise ini terbatas sekali, sahabat Pijar TV.
Bekerja sama dengan banyak hamba Tuhan, kami membawa pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang bervariasi dan yang didasari pada kebenaran Alkitab kepada para pemirsa yang tinggal di area-area yang sulit dijangkau gereja atau para penginjil akibat sarana transportasi atau akses yang sulit. Dan Pijar TV ingin pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah setiap keluarga dan komunitas. Dengan kerinduan ini, Pijar TV terus memproduksi program-program secara in-house yang secara spesifik menyajikan pembahasan-pembahasan atas pertanyaan yang banyak diajukan oleh pemirsa Pijar TV dan disampaikan melalui sistem respon kami. Puji Tuhan, melalui donasi yang saudara salurkan setiap bulannya kepada kami dimampukan untuk memproduksi program-program yang secara spesifik menjangkau banyak audiens. Program Apologetika Buka Mata dan Baba Nur Menjawab bekerja sama secara eksklusif dengan Dr. Bambang Nursena dan Ibu Syafa Erna untuk menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman yang terjadi seputar pemahaman terhadap kekristenan. Program ini pemirsa mengajak kita bersama-sama belajar memahami kekristenan secara benar agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita dengan kepercayaan dan agama lain. Secara khusus program ini dibuat dengan melibatkan diskusi tentang keyakinan-keyakinan Kristen, pemikiran filosofis, bukti sejarah, argumen rasional, dan perbandingan perspektif keagamaan. Bekerja sama dengan Dr. Bambang Nursena, Pijar TV bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Kristen, menjawab pertanyaan skeptis atau kritik, dan memberikan alasan-alasan yang mendukung iman Kristen. Sejak mulai ditayangkan di tahun 2018, program Buka Mata ini sudah menghasilkan 74 episode dan ditonton lebih dari 7 juta kali dan menghasilkan lebih dari 96 juta impresi di platform YouTube dan juga sosial media. Program ini dan seluruh kegiatan Pijar TV ada berkat donasi saudara kepada Pijar TV yang juga akan terus mampukan pelayanan nirlaba kami masih bisa terus menyiarkan kabar baik Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin terus mendukung produksi episode-episode terbaru program ini di tahun 2024, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan Buka Mata. Berikut ini adalah testimoni dari pemirsa program Buka Mata. Saya sangat terberkati mendengar semua pencerahan dari Pak Bambang Nursena dalam program Buka Mata. Terima kasih Pijar TV. Saya sangat terberkati dengan tayangan Buka Mata dari penjelasan Pak Bambang Nursena. Saya merasa sangat terpanggil untuk mewartakan kabar sukacita kebenaran Kristus kepada orang banyak. Mantap dan jelas sekali penjelasan Baba Nur tentang bukti penelusuran historis sejarah penulisan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Mudah-mudahan Tuhan menganugerahkan 10 orang lagi di Indonesia yang sama seperti Baba Nur agar kasih Tuhan terus menjamah mereka yang belum mengenalnya. Saya mendapat banyak berkat dan pengetahuan mendalam mengenai Alkitab, teologi, apologi dari Bapak Bambang Nursena. Banyak materi yang bisa saya jadikan referensi untuk dibagikan di pelayanan saya untuk anak-anak muda. Ku tahu yang ku percaya. Pijar TV baru saja melakukan produksi episode-episode baru Ku Tahu Yang Ku Percaya dengan tema Doktrin Tentang Allah. Dan produksi kali ini pemirsa dilakukan di kota Denpasar, Bali, bekerja sama dengan YGP Films, Light Plus, dan Revayah Mission Center, dan STTII Bali. Episode-episode ini akan rilis di awal tahun 2024 dan akan tayang setiap hari jam 5 sore di Pijar TV. Ayo saksikan, jangan sampai ketinggalan ya. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya sudah diproduksi sejak tahun 2016 bekerja sama dengan Pendeta Esra Alfred Soru dan Pendeta Marta Yudano. Dan sudah lebih dari 150 episode kami produksi dan membahas dasar-dasar kekristenan seperti doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, doktrin Alkitab, 10 perintah Allah, dan kristologi. Secara khusus program ini dikemas dalam format yang interaktif dan membuka ruang untuk diskusi bagi pemirsa yang menyaksikan, untuk bertanya, minta didoakan, dan menggunakan setiap episode menjadi bahan pendalaman Alkitab. Sejak mulai diproduksi pada tahun 2016, program Ku Tahu Yang Ku Percaya sudah ditonton lebih dari 31 juta pemirsa, baik melalui platform televisi maupun YouTube. Juga, Ku Tahu Yang Ku Percaya sudah menerima dan melayani kurang lebih 75.000 responden Pijar TV. Dan pemirsa, berikut ini adalah testimoni dari pemirsa program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saya setiap hari menonton Pijar TV di channel 778, terutama program Ku Tahu Yang Ku Percaya.
yang membahas tentang pneumatologi. Program ini memberikan pencerahan dan juga menambah pengetahuan saya. Program Ku Tahu Yang Kupercaya menjadi program favorit saya karena program Ku Tahu Yang Kupercaya ini memberikan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan yang disajikan oleh Pendeta Ezra Soru melalui Pijar TV. Program favorit saya adalah Ku Tahu Yang Kupercaya karena firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Ezra Soru, penjelasannya sangat jelas dan sangat terperinci. Terima kasih Pijar TV. Melalui program Ku Tahu Yang Kupercaya, saya banyak belajar tentang firman Allah dan banyak hal yang saya tidak tahu menjadi tahu tentang firman Allah. Saya sangat terberkati dengan program Ku Tahu Yang Kupercaya karena menambah pengetahuan akan firman Tuhan yang dikupas oleh hambanya Pendeta Ezra Soru MPD. Terima kasih Pijar TV, terima kasih Pak Pendeta Ezra Soru. Nah, bicara soal kerjasama dengan hamba Tuhan, kami bersyukur sekali bahwa hari ini partner dan sahabat saya, Joe Octavianus, berkesempatan untuk bincang-bincang dengan hamba Tuhan yang selalu mendukung Pijar TV, yaitu Pastor Ferry Felani. Dan untuk itu, segera saja saya persilakan Joe Octavianus dan Pastor Ferry Felani untuk berbincang-bincang. Silakan. Terima kasih Ivan Kabul dan para pemirsa, Anda masih di Pijar News. Bersama saya ada Joe Octavianus dan ada Pastor Ferry Felani hari ini. Halo Pastor Ferry, apa kabar Pastor Ferry? Baik banget Mas Yo, baik banget. Mantap, mantap. Seger banget hari ini mukanya loh. Iya dong, semangat dong hari ini. Harus semangat ya. Mau syuting di Pijar. Nah, Pastor Ferry, kan kita nih sekarang nih ada satu fenomena nih apa di tuh? sosial media. Nggak tahu nih Pastor Ferry lihat nggak nih? Ada satu platform sosial media saat ini. Terus di dalamnya tuh ada satu sosok hamba Tuhan yang terkenal banget dia ngebagiin firman Tuhan gitu loh. Tapi dia nggak cuma bagi firman Tuhan, dia juga nyanyi juga, dia juga sharing firman juga di situ. Itu kan hal yang biasa ya sebenarnya ya, terdengar biasa. Banyak ya. Tapi ada hal yang bikin viralnya tuh nggak cuma sekedar dia bagiin firman. Yang bikin viralnya itu Apa tuh? Yang bikin viralnya tuh gini. Kan di platform itu kalau misalkan ada satu konten yang menarik, biasanya orang yang menggunakan platform itu punya kesempatan untuk kasih stiker. Jadi kalau kasih stiker itu bukan gambar tempel. Kasih stiker itu ada uangnya lah gitu lah. Jadi orang bisa nyawer lah dengan platform itu gitu kan. Nah, si hamba Tuhan ini ketika dia lagi sharing, suatu hari dia ketika sharing itu gak ada orang yang ngasih sesuatu sama sekali. Jadi nggak dapat duit nih. Nggak dapat duitnya. Jadi bener-bener orang tuh flat tuh cuma nonton doang, cuma ngeliat aja platform, cuma ngeliat kantor kontennya dia doang, nggak dengerin apa yang dilakukan, nggak dengerin firman yang dibagikan sama dia. Tapi sama sekali nggak ada yang bagi stiker pada waktu itu. Tiba-tiba si hamba Tuhan ini dia langsung marah-marah. Marah-marah dong. Oke, tahu deh. Sempet lihat. Nah, mungkin bisa Pijar TV juga udah langsung ini. Oh iya, tahu deh kita juga. Dia sendirian kan? Sendirian. Dia khotbah gitu terus tahu dia, ayo dong kasih sesuatu dong gitu. Ini nggak ada loh, ini kan saya kasih nggak ada yang gratis. Apa yang saya udah bagikan hari ini tuh adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau saya udah berusaha dengan sedemikian rupa seperti ini, harusnya kamu juga memberikan sesuatu. Pakai ayat ya. Dimarahin pakai ayat ya. Nah, saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri ya. Kasih gift. Kasih gift ya. Jadi take and give, memberi dan menerima. Jadi jangan cuma menerima saudara ya. Kita diajarkan Tuhan ya. Lebih baik memberi daripada menerima ya saudara. kalau Om Ferry nih ngelihat hal fenomena seperti ini nih, gimana pendapat Om Ferry dulu deh? Sebetulnya aku lihatnya gini Om Jo. Media sosial tuh bagian dari berkat Tuhan ya buat generasi kita. Dengan media sosial tuh kita orang Kristen, orang percaya, hamba-hamba Tuhan tuh bisa memperluas pesan kerajaan Allah, berita keselamatan, firman Tuhan tuh bisa masuk kemana-mana gitu. Itu kesempatan emas banget buat kita jadi berkat.
Tapi ternyata juga ada orang-orang yang menggunakan media sosial tersebut dalam konteks pelayanan nih, khotbah ataupun nyanyi atau apa gitu ya. Tapi dengan tujuan yang mungkin keliru, motifnya lah gitu, motifnya salah. Jadi kalau melihat fenomena yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini, sebetulnya kan banyak ya hamba Tuhan yang buat konten ya, gitu ya, baik live, baik maupun ada yang buat video, buat postingan. Yang pertama kita perlu tahu bahwa di sosial media ini kita harus melayani dengan tulus gitu. Apapun yang kita kerjakan dengan tidak tulus, orang yang tidak tulus akan mudah jadi kecewa. Gitu ya. Jadi kalau kita udah pelayanan tuh ngarep sesuatu gitu ya, akhirnya kok nggak dapet, kita jadi kecewa. Nah sebetulnya begini, bicara mereka atau hamba Tuhan itu diberkati ya, ada orang terberkati oleh pelayanannya, terus ada orang yang memberi berkat finansial, boleh-boleh aja gitu kan, itu sah-sah saja gitu. Alkitab bahkan mengajarkan untuk kita juga bisa berbagi berkat buat orang-orang yang telah mengajarkan kebenaran pada kita. Itu ada firmannya juga. Tetapi itu kan sesuatu yang sifatnya bukan paksaan ya. Yang jadi ganjel dari tayangan tadi, pendeta tadi kan karena dia memaksa orang untuk nyawer ke dia kan gitu. Maksa untuk kasih, ayo berkati saya, kirim sesuatu. Terus dia mulai marah-marah pakai ayat firman Tuhan. Jadi jatuhnya mengancam gitu ya, mengancam, mengintimidasi untuk orang memberi buat dia. Padahal misalnya begini, ada penonton yang tidak ngasih stiker tuh, nyawer. Apakah orang itu nggak memberkati pekerjaan Tuhan? Kan belum tentu. Bisa jadi dia memberkati melalui gerejanya, atau ada orang lain yang dia berkati, tapi tidak dalam ranah media sosial tersebut, begitu. Jadi sikap yang seperti itu, wah sayang banget ya Om Jo ya. Takutnya malah jadi persandungan kan. Betul. Karena viralnya nih, ketika video ini viral, kok orang bukan terberkati, malah kok begini sih, gitu Om Jo. Nah maksudnya Om Ferry adalah kalau misalkan seseorang nih udah ngebagiin sesuatu, terutama firman Tuhan gitu ya, Iya. Artinya apakah berarti dia nggak boleh dapat sesuatu, atau justru sebenarnya orang itu berhak untuk dapat sesuatu? Jadi yang mana nih Om? Karena seringkali jadinya suka salah kan, orang berpikirnya gini, ini jangan-jangan orang mau melakukan sesuatu nih, dia pasti pengen ngedapetin sesuatu nih. Nah, begini, aku menemukan gini Om Jo ya, ada orang yang ketika dia berbagi firman, dia itu udah kecukupan. Dia masih punya usaha, punya bisnis dan sebagainya, dan dia bilang saya nggak perlu apa-apa, dan saya kalaupun dikasih pun saya balikin lagi. Ada kan yang begitu ya? Tapi ada juga yang mereka mendedikasikan hidupnya di pelayanan, jadi dia hidup ya dari support dari pelayanan, baik dari gereja ataupun dari yayasan di mana dia melayani. Dan kalau kembali pada firman Tuhan, Alkitab pun bahkan perjanjian lama, perjanjian baru pun mengajarkan bahwa orang itu ada kok yang menerima topangan support dari pelayanan melalui orang-orang percaya yang mengumpulkan uang gitu ya, yang memberikan persembahan. Karena kan kalau orang percaya kasih persembahan, kayak zaman orang Israel kasih persembahan, kan nggak dilempar Tuhan ini buat engkau gitu ya. Korban bakaran aja yang makan imamnya begitu kan. Jadi pada akhirnya itu untuk memberkati orang-orangnya. Boleh nggak? Dulu aku tuh pernah dinasihatin Om Jo sama mentor. Dia bilang kalau kamu pelayanan, kamu dapat persembahan kasih. Prinsipnya begini, kalau kamu dikasih, kamu boleh terima. Tapi kalau kamu nggak dikasih, kamu nggak boleh marah. Karena itu sesuatu yang sifatnya bukan kamu memaksa orang harus kasih kamu begini gitu. Kalau bisnis kan mungkin hitungannya beda ya. Jadi kita harus punya hati yang murni. Jadi dalam melayani itu kita perlu dedikasi. Tapi boleh nggak menerima kalau ada orang yang memberkati? Boleh banget. Tapi kalau nggak dikasih jangan marah, jangan maksa, jangan ngancem. Kan begitu kan? Karena kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati kita. Dengan hal dan tugas kita adalah memberi yang terbaik dalam pelayanan kita sehingga orang terberkati, dan setelah itu terserah orang tersebut kalau digerakkan Tuhan untuk memberkati kita, ya kita bisa terima. Tapi kalau kita sampai mengancam, menuntut diberkati, ayo dong berkati saya dengan ayat firman Tuhan dan ancaman, itu kan nggak jadi berkat ya Om ya. Gitu. Nah, di PJR News dulu, beberapa waktu yang lalu, bulan lalu tuh kita sempat bahas bahwa media itu bisa digunakan untuk kita bisa membagikan kabar baik itu dengan lebih efektif karena bisa menjangkau lebih banyak orang lagi nih. Yes, betul banget. Nah, bicara soal media nih, Om Ferry, terutama juga media seringkali juga bisa dipakai yang salah juga ya, kayak tadi hamba Tuhan tadi gitu kan. Iya, betul. Dia maksudnya jadi membuat orang tuh jadi salah berpikir. Jangan sampai jadinya dia berpikir bahwa setiap hamba Tuhan yang ngebagi sesuatu di platform sosial media, artinya dia pengen mengharapkan sesuatu gitu Om. Gimana Om kalau menurut Om tentang penggunaan medianya sendiri nih Om? Iya, rasanya kita perlu hati-hati memberikan penilaian dan penghakiman ya. Nggak semua orang yang
berkhotbah ataupun sharing firman di dalam apapun ya, baik secara on-site maupun online itu mengharapkan imbalan gitu. Tidak semua begitu, termasuk pelayanan-pelayanan yang ada. Ada orang-orang yang melayani dengan tulus. Itu kita harus akui banget. Nah, cuma masalahnya begini kan, memang ada pelayanan tertentu yang kehidupan pelayanannya gitu ya, itu nggak sesimpel Bapak Pendeta tadi yang cuma pakai handphone terus dia ngoceh. Ada seperti misalkan Pijar TV. Ini kan proses produksi ya Om ya. Ada ruangan yang harus disewa, ada peralatan yang harus dibeli, dirawat, ada kru-kru yang harus. Ini kan bahkan sampai ditayangkan sampai ke pelosok negeri. Itu kan memakan biaya tidak sedikit begitu. Jadi di situ perlu ada support dana. Nah, dana dari mana? Macam-macam kan. Apakah ada orang yang mensupport sebagai donatur tetap atau dari mana begitu. Nah, di sini kan kehidupan pelayanan ini dengan skop yang Pijar TV kerjakan lebih luas. Dan uang yang katakan donasi yang masuk kan tidak dipakai untuk keperluan pribadi. Artinya ada satu orang yang asik kalau ada pemirsa yang terberkati kasih uang, kita ganti HP baru gitu. Ada satu orang yang bosnya bilang kita ganti, kan nggak begitu. Tapi kan ini untuk terus membuat program berikutnya lagi, program berikutnya lagi, yang memakan biaya terus ya. Produksi nggak ada yang murah Om ya gitu ya, dengan semua biaya listrik dan sebagainya. Itu kan membuat supaya ada sustainability ya, keberlangsungan yang terus-menerus supaya kabar baik bisa diberitakan melalui media dan itu menyentuh banyak kehidupan. Nah, kalau dalam konteks pelayanan seperti ini malah bagus banget ya kita bisa support pelayanan ini untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Nah, gitu. supaya nggak salah berpikir nih Om, kita coba tarik garis dulu nih. Yes. Gimana caranya ngebedain bahwa ini adalah tempat yang baik untuk kita bisa memang memberi gitu ya, tapi ada satu lagi tempat di mana sebenarnya wah ini tuh bahaya nih kalau saya taruh sini tuh sebenarnya ini bukan contoh yang baik gitu loh dicontohkan. Karena jangan sampai gini, kita di Pijar TV kan selalu mengundang untuk setiap pemirsa Pijar TV nih untuk yuk silakan berikan donasi Anda untuk mendukung apa yang dilakukan di Pijar TV. Kalau misalkan tadi ada contoh yang hamba Tuhan tadi, jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Pijar TV jadinya salah dong Om. Kalau misalnya kita sama-sama untuk beri kesempatan donasi sama para pemirsanya. Oke, kalau pendeta tadi kan dia marah-marah nih, caranya udah salah nih. Udah dengan marah, ya, mengancam gitu ya. Terus ya kita jadi melihat seakan-akan dia tuh memakai pelayanan ini dari awal untuk dapatkan uang untuk keperluan pribadi. That's why dia marah gitu. Motivasi gitu ya. Sedangkan Pijar ini kan membuka ruang untuk donasi tapi nggak pernah maksa. Artinya kalau ada yang nggak kasih kan kita mana tahu juga ya Om ya. Kita cuma beritahu bahwa di sini menerima donasi untuk tujuan ini dan ini nomor rekeningnya. Kalau ada pemirsa yang nggak kasih, memangnya nggak boleh nonton? Kan nggak juga gitu. Mereka nonton aja ya, kirim linknya ke orang lain. Intinya caranya udah baik. Yang kedua, para pemirsa boleh ngecek gitu, boleh cek Pijar TV semua tayangannya. Jadi berkat nggak? Memberkati nggak? Bermutu nggak? Iya. Lihat acaranya apa? Kayak itu doang, nggak ada modalnya. Ya bisa kita bertanya lah. Tapi kalau lihat, bikin film, ada tayangan ini, kok banyak kreativitasnya ya. Orang-orang baru diundang itu kan semua makan biaya kan, setnya beda-beda. Itu kan semua berarti dana yang ada itu digunakan dengan baik untuk membuat sebuah tayangan yang berkualitas. Dari sisi message-nya, sisi kemasannya dan sebagainya kan ngerjain begitu kan nggak bisa pakai laptop yang biasa Om ya, yang ngeden gitu speknya ya gitu ya. Pasti alatnya juga harus baik supaya hasilnya produksi suaranya, produksi gambarnya itu semua dan kalau rekan-rekan Bapak Ibu pemirsa juga tahu ini kan kejar tayang juga ya Om ya. Jadi kan harus selesainya dengan cepat supaya nanti program berikutnya dibuat lagi itu tentunya perlu biaya yang besar dan that's why donasi dibuka tidak dengan paksaan tapi kita mengajak para pemirsa itu untuk terlibat gitu ya untuk menyebarkan kabar baik melalui media ini, pelayanan media yang Pijar TV kerjakan karena ternyata kalau kita dengar kan ini menyentuh banyak area ya Om ya sampai orang-orang di daerah terberkati oleh pengajaran-pengajaran yang ada, tayangan-tayangan yang ada yang mungkin tidak bisa disajikan sama gerejanya. Terjawab melalui tayangan Pijar TV. Berarti bagus banget gitu. Padahal tayangannya sendiri free. Tayangannya sendiri kan nggak berbayar ya gitu. Orang boleh menikmati tapi bukan berarti tayangan yang free ini tidak membutuhkan biaya besar dalam memproduksinya gitu. Ya kalau kita simak juga tadi Ivan Kabul juga selalu share tentang
apa sih yang jadi dampak dari pelayanan di Pijar TV sehingga orang juga bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pijar TV selama ini bisa ada karena juga ada support dari para pemirsanya gitu ya, dengan mereka juga menjadi donatur, menjadi bagian dari Pijar TV dengan memberikan donasi, sehingga kita bisa lihat ada banyak orang-orang yang bisa kenal kebenaran dan juga bisa bertumbuh karena ada tim respon Pijar TV juga yang siap untuk membantu mereka, memuridkan mereka lewat media sehingga mereka bisa mengalami pengenalan akan Kristus dengan lebih dalam lagi. Yes. Nah, bicara soal tadi kan pertama kita mesti tahu cara yang benar, cara yang tepat. Ya jangan mengancam dan segala macamnya. Lalu yang kedua adalah motivasi kan tadi. Betul. Pastor Ferry tadi sempat bilang tentang motivasi. Nah, bicara tentang motivasi di Pastor Ferry, gimana sih caranya supaya kita yang melayani Tuhan, kita bisa tetap di dalam track yang benar, memotivasi dengan memiliki motivasi yang benar dalam Tuhan dalam melayani. Motivasi yang benar kalau menurutku Om Jo itu lahir waktu kita mengenal Tuhan sih. Karena pasti motifnya kita nggak benar soal dalam pelayanan gitu ya, kita lebih mengutamakan mencari apa yang misalkan mengharapkan imbalan. Kadang-kadang karena kita nggak percaya bahwa Allah pelihara hidup kita. Kita nggak yakin gitu. Makanya satu hal yang sering kali hilang di dalam dunia pelayanan hari-hari ini adalah pengabdian. Orang kalau datang jadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan tidak dengan mental pengabdian. Kalau kita balik nih ke bapak-bapak kita nih, hamba-hamba Tuhan senior yang mungkin di sini ada yang nonton kali Om Jo ya, pemirsa Pijar TV, hamba Tuhan yang udah usia 80, 70, 60 tahun, wah dengan segala hormat. Kita dulu kalau denger yang namanya jadi hamba Tuhan, itu pengabdian, Om Jo. Siap miskin, siap susah, siap nggak menikmati apapun. Tapi entah kenapa nilai ini bergeser hari-hari ini. Orang ingin jadi hamba Tuhan tuh ingin kemewahannya, ingin famousnya, ingin terkenalnya, ingin diperlakukan istimewa, pesawat yang kelas yang oke, makan makanan yang oke gitu. Bukannya salah kalau kita disediakan pesawat yang kelasnya bagus, makanannya bagus, tapi kita harus punya tadi mentalitas pengabdian itu. Itu Yesus kan udah tunjukkan ya melalui kehidupan Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia, dia datang untuk bukan untuk mendapatkan sesuatu kan, dia datang untuk berkorban, untuk memberi hidup gitu. Paulus, Petrus, rasul-rasul, mereka ada untuk itu. Nah, itu yang hilang di generasi kita sehingga ketika kita melayani akhirnya ketika kita nggak dapat treatment yang menurut kita di kelasnya gitu, terus kita mulai kecewa, tadi ngambek, mengintimidasi, nyindir pakai ayat. Padahal harusnya yuk kita datang dengan satu mental yang benar, mengabdi karena kita mengenal Tuhan dan kita tuh terjun ke pelayanan itu dengan pengabdian. Karena kita tahu bahwa saya dipanggil untuk berkorban seperti Yesus mengerjakan pelayanan ini supaya orang terberkati. Jadi kalau dulu zaman aku sekolah teologi itu ya Om, kita suka dikasih tahu begini, kamu pelayanan untuk cari hidup atau untuk bagi hidup? Kamu pelayanan itu untuk apa? Untuk mencari kehidupan yang nyaman, mapan, atau memang kamu ingin beri hidup kamu buat Tuhan? Nah, itu yang seringkali mungkin hilang ya. Makanya aku pikir, yuk kita balik untuk mengenal Tuhan yuk. Mengenal pribadinya, mengenal panggilannya, sehingga waktu kita terjun ke pelayanan di sini, kita tidak lagi dengan harapan-harapan yang keliru gitu. Kalau harapannya keliru, kita nyebut diri hamba Tuhan, tapi inginnya ditreat sebagai selebriti gitu ya. Kita nggak hamba dong, namanya hamba kan tahu dong hamba gitu. Sekarang istilah hamba Tuhan tuh jadi kayaknya, saya kan hamba Tuhan, loh kok hamba Tuhannya begini sih? Hamba tuh ya kita dikasih apa aja ya jangan marah gitu. Nah itu yang sering kali hilang ya, karena kita nggak mengenal firman Tuhan dengan benar, yang kita cuma terpukau dengan tren, dengan budaya kekristenan hari ini yang wah gitu ya, dengan penampilan yang keren, dengan perlakuan yang spesial, itu yang jadinya kita harapkan dalam dunia pelayanan gitu. Kayaknya itu tuh Om Jo. Begitu juga sebaliknya Om ya, kalau kita kan dari sisinya seorang hamba Tuhan gitu ya, bahwa ketika dia mengambil komitmen untuk melayani, berarti tadi cara dan juga yang kedua adalah motivasi harus tetap benar seperti dicontohkan oleh Yesus. Begitu juga dari sisi orang yang mendapatkan kebenaran itu sendiri ya, ketika mereka sudah merasa terberkati, bagaimana mereka juga bisa mengambil bagian dalam apa yang dilakukan di dalam memperlebar kerajaan Allah ini melalui firman Tuhan yang sedang dibagikan untuk mendukung juga pelayanan dari hamba Tuhan itu berarti Om? Iya, betul Om Jo. Kan begini ya, kalau kita tahu kita diberkati sama Tuhan dalam segala hal ya, melalui kesehatan kita, pekerjaan kita, termasuk dari firman yang kita dengar, baik kita dimentor, digembalakan, atau mendengar tadi pengajaran yang kita berkati. Aku tuh menemukan di Alkitab, Tuhan tuh ajar kita untuk punya mental kontribusi, gitu ya.
Bukan cuma konsumsi gitu ya. Kontribusi Kita cuma juga. kepengennya consume, not contribute. Nah, makanya Paulus pernah bahkan menegur jemaat di Korintus kan, di 1 Korintus pasal 7 kalau nggak salah. Dia tegur kenapa? Karena ini jemaat kaya dalam segala hal tapi pelit. Tapi ada jemaat Makedonia yang sangat menderita, tapi punya mentalitas untuk berkontribusi, mau ikut ngumpulin persembahan buat jemaat di Yerusalem yang mengalami kelaparan begitu. Bahkan dibilang bahwa jemaat Makedonia ini ngalamin kesusahan yang sangat besar, tapi mereka tuh memaksa untuk terlibat. Berarti kan mental kontribusi ya Om. Nah, kalau kita lihat misalnya pakai perumpamaan sebuah keluarga, kita punya anak. Anak kalau masih kecil, dia kepengennya dibeliin kan, dibeliin makanan, dibeliin mainan, semua inginnya dibayarin begitu. Tapi anak begitu sudah besar, udah bekerja, anak yang dewasa itu pasti ingin kebalikannya, dia ingin jadi berkat, dia ingin contribute. Pak, Ma, mulai hari ini yang bayar listrik aku aja ya. Gitu kan. Itu tanda kedewasaan tuh. Jadi sini anak muda yang sudah mulai kerja, tolong bilang sama orang tuanya, mulai hari ini saya bayar listrik, saya bayar air, saya yang bayar ini. Karena tuh mental kontribut. Tapi bayangin nggak, kalau kita punya anak udah besar, udah menikah, datang ke rumah orang tua masih begini. Berarti kan mentalnya belum dewasa. Nah, ternyata memberi itu tanda kedewasaan. Yes. Jadi makanya orang percaya harusnya makin dia dewasa, dia makin ingin kontribusi di dalam apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidupnya, baik di gerejanya, di komselnya, di keluarganya, termasuk kalau pelayanan, kalau salah satunya Pijar TV ya, kalau dia lihat, ini memberkatiku loh, dan ini kayaknya bisa memberkati banyak orang loh. Aku mau deh, aku punya berkat lebih, aku mau berkontribusi. Karena aku nggak kepengen cuman kalau aku memberi buat gerejaku, yang terberkati di gerejaku. Tapi mungkin kalau aku memberkati Pijar TV, ini jangkauannya lebih luas, skopnya begitu. Ya kalau itu ada di hati kita, why not gitu. Itu bagus banget untuk bisa memperluas pekerjaan Tuhan di Indonesia, bahkan mungkin sampai ke bangsa-bangsa yang punya impact dari apa yang dibuat Pijar TV ini kan begitu. Oke. Wah, senang banget ya, ada banyak hal yang kita bisa belajar hari ini, bahwa pertama, kita harus tahu dulu bahwa ketika kita dipercaya untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan, kita harus menggunakan dengan cara yang benar. Ya. Bukan dengan mengancam gitu ya. Apalagi, wah ini kamu kan kena kutuk kalau misalnya kamu nggak beri, seperti gitu ya. Terus yang kedua, motivasi Om ya. Motivasi menjadi hal yang penting, dan motivasi ini bicara tentang dua hal. Nggak cuma bicara dari sisi orang yang membagikan kebenaran firman-Nya, tapi juga bicara juga dari orang yang mengambil bagian untuk menjadi pemberinya gitu ya. Karena dengan motivasi, kita tahu bahwa disitulah kedewasaan kita diukur gitu loh. Bahwa kita betul-betul menjadi pribadi yang mengerti apa yang Tuhan mau lewat kehidupan kita. Wah, makasih banget Om Ferry. Hari ini benar-benar menjadi luar biasa dan berkat banget buat kita semua nih, dan para pemirsa Pijar TV pastinya. Dan kita kembalikan lagi sama Ivan Kabul di Pijar News. Wah, terima kasih Joe Octavianus dan Pastor Ferry Felani untuk bincang-bincangnya yang memperluas pemahaman kami tentang prinsip-prinsip utama dalam melayani Tuhan. Tuhan berkati ya. Dan saudara, selama bulan Desember yang lalu, kami juga sungguh bersyukur bahwa kami telah dipercayakan untuk memproduksi program-program dan juga berkolaborasi dengan lembaga sosial untuk menggalang dana demi penduduk Indonesia yang membutuhkan. Pada tanggal 15 Desember 2023 yang lalu, pemirsa Pijar TV sempat berkolaborasi nih dengan Jaringan Indonesia Positif menyiarkan live penggalangan dana khusus bagi anak-anak yang hidup dengan AIDS. Save Our Children selama 5 jam. Dan diramaikan oleh para musisi rohani, Baril Kumahua, Adinda Syalahita and Friends, Pijar TV Worship, Joanna Alexandra, beberapa survivor yang memberikan testimoni, Pendeta Esra Alfred Soru, juga para pakar kesehatan yang khusus menangani sahabat-sahabat kita yang hidup dengan AIDS. Penggalangan dana ini bertujuan untuk mengajak sahabat sekalian untuk bergandengan tangan bersama kami, berkontribusi dalam dana untuk memberkati khususnya anak-anak yang hidup dengan AIDS. Tidak banyak program-program baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga yang peduli HIV/AIDS yang mengasuh secara holistik, mendidik, mengobati, dan mendampingi anak-anak ini secara holistik. Bahkan belum banyak keluarga-keluarga yang mau mengadopsi anak-anak ini agar mendapat pengasuhan dan perlindungan yang seharusnya. Dan bagi saudara yang sudah terlibat dalam penggalangan dana ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.
Pijar TV juga memiliki sebuah program pembelajaran Alkitab yang lengkap dan detail yang kami sajikan dalam bentuk talk show, yaitu Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci adalah program TV yang mempelajari seluruh Alkitab, kitab demi kitab, dari Kejadian hingga Wahyu, dan program ini merupakan penerjemahan dari program Kol El-Kitab yang merupakan program TV Arab pertama yang mempelajari keseluruhan isi Alkitab hingga 1423 episode. Semua Kitab Suci tayang setiap hari di Pijar TV dengan jadwal penayangan sebagaimana tertera berikut ini. Bagi 10 pemirsa terpilih setiap bulannya yang rajin mengirimkan pertanyaan dan permohonan doa di nomor kontak yang tertera di layar akan mendapatkan merchandise menarik dari program Semua Kitab Suci. Dan khusus di awal tahun ini, merchandise menarik yang kami bagikan adalah kalender tahun 2024 spesial dari Pijar TV. Ayo, segera saksikan program Semua Kitab Suci di Pijar TV. Sejak akhir tahun 2023, kini setiap hari Kamis jam 7:30 malam, Semua Kitab Suci bekerja sama dengan Bible Everyday Movement, bekerja sama dengan Peter Chris, membuat kelas-kelas pemuritan online secara gratis melalui Zoom yang membuka diskusi tentang Alkitab secara detail. Bahkan kitab demi kitab. Kalau begitu, jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Ayo, segera daftar free online kelas ini ke nomor yang tertera di layar. Dan kelas ini tidak berbayar dan akan selalu available setiap 2 minggu sekali. Maka jangan takut, nggak sempat ikutan. Saudara-saudara, kami bersyukur sekali bahwa doa, kemitraan, dan dukungan dana saudara telah mendukung setiap kegiatan pelayanan Pijar TV hingga hari ini. Tahukah saudara mengapa donasi rutin saudara sangat memberkati pelayanan kami? Donasi rutin saudara membantu kami terus mewartakan Injil selama 24 jam setiap harinya. Juga membantu kami setiap hari memuridkan orang percaya secara rutin dan membantu mereka bertumbuh dalam iman. Dengan tujuan mereka dapat memulai mempengaruhi komunitas lokal untuk bertumbuh di dalam Kristus. Dukungan dana rutin saudara bahkan memiliki potensi untuk memperluas Injil dinyatakan saat siaran Pijar TV ini juga bisa terdaftar di satelit milik pemerintah dengan jangkauan yang sangat luas, yaitu hingga ke pelosok Indonesia. Dengan donasi 500.000 setiap bulannya, sejauh ini, inilah salah satu contoh dari begitu banyak yang saudara sudah lakukan bersama Pijar TV. Terima kasih. Donasi saudara membantu Pijar TV memenuhi kebutuhan pulsa untuk menjawab setiap respon dari pemirsa. Dengan donasi 5 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami memproduksi program-program yang secara langsung dan interaktif menjawab kebutuhan spiritual pemirsa. Dengan donasi 10 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami melakukan visitasi dan pelatihan ke gereja-gereja di pelosok daerah di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan memuridkan melalui teknologi media. Dengan donasi 50 juta rupiah setiap bulannya, berarti saudara sedang membantu kami untuk membiayai penyewaan satelit free to air untuk membawa Injil ke pelosok-pelosok desa di Indonesia yang masih sulit dijangkau oleh internet. Dan berikut ini pemirsa adalah data-data donatur rutin yang sudah memberkati Pijar TV di bulan Desember 2023. Dengan donasi yang memampukan kami melayani lebih dari 3 juta pemirsa Pijar TV yang membutuhkan doa, konseling, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, serta membutuhkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Terima kasih. Bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara, sungguh memberkati pelayanan ini. Sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Ivan Kabul, selamat tahun baru dan salam terang bagi Indonesia. God bless you.